Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di
mataku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya, shalom warga kerajaan Allah. Kita berjumpa lagi, dan sebelum saya menyampaikan berita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami butuh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan, mengingatkan kami, berbicara buat kami lewat hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Hari ini saya akan sharing tentang boldfidence in God. Kata boldfidence artinya bold, berani, dan confidence, percaya diri. Sehingga boldfidence memiliki arti percaya diri yang berani dan kuat. Sedangkan boldfidence in God, percaya diri yang berani dan kuat di dalam Tuhan. Hal pertama yang kita bisa pelajari, yang pertama, rencana Tuhan selalu luar biasa. David sempat diremehkan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 11, bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, lalu bertanyalah Samuel kepadanya, hanya inikah semua anak laki-lakimu? Jawab Isai, masih ada seorang lagi yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba. Samuel berkata, suruhlah memanggil dia, karena kita tidak akan makan sebelum ia datang. Saudara, David anak bungsu sempat diremehkan, tetapi kalau sudah waktunya untuk diurapi, waktunya sudah dipromosikan Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. David diurapi Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 12-13 sebagai lanjutan dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Kali ini dalam terjemahan baru dikatakan, kemudian disuruhnya Allah menyebut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Urapan Tuhan menunjukkan kepercayaan Tuhan. Urapan Tuhan menunjukkan kekuatan Tuhan. Urapan Tuhan menunjukkan kemampuan Tuhan. Dan urapan Tuhan buat David menunjukkan percaya kekuatan dan kemampuan Tuhan diserahkan kepada David. Oleh sebab itu, janganlah berkecil hati. Bila saat ini Anda masih diremehkan, namun persiapkan diri Anda, perlengkapi diri Anda untuk masuk masa promosinya Tuhan. Hari-hari ini, kalau saudara merasa diremehkan, jangan pernah
rendah diri. Percayalah, Tuhan punya waktu buat saudara. Kalau Tuhan yang angkat saudara, Tuhan pasti yang promosikan saudara. Itu awet. Tapi kalau kita coba promosikan diri sendiri, sekalipun bertahan cukup lama, tapi tidak selama-lamanya. Hal yang kedua, perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang luar biasa dari seorang yang bernama David. David hanya mengantar makanan. 1 Samuel 17 ayat 17-18 dalam bahasa Indonesia masa kini. Pada suatu hari, Isai berkata kepada Daud, ambillah 10 kilogram gandum panggang dengan 10 roti ini, dan bawalah kepada abang-abangmu di perkemahan tentara. Bawalah juga 10 buah keju ini untuk komandan pasukan. Tanyakanlah bagaimana keadaan abang-abangmu, dan bawalah bukti untukku bahwa engkau telah bertemu dengan mereka, dan mereka dalam keadaan selamat. Saudara, seperti David, belajarlah setia berjalan dalam rencana Tuhan. Sekalipun disuruh papanya pergi ke tempat peperangan di lembah Ela, di lembah Tarbantin, ternyata Tuhan singkapkan rencananya di sana. Hanya mengantar makanan, tapi akhirnya dia jadi pemenang. Saudara, belajar setia, berjalan bersama dengan Tuhan, belajar setia di dalam rencana-rencana Tuhan, karena Tuhan sedang menunjukkan kepada kita rencana-rencana yang hebat. Yang ketiga, peperangan yang mengubahkan. David sudah terlatih. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34-36, bahasa Indonesia masa kini berkata, tetapi Daud berkata, Baginda, hamba biasa menggembalakan domba ayah hamba. Bila mana ada singa atau beruang datang menerkam domba, binatang buas itu hamba kejar dan hantam. Lalu domba itu hamba selamatkan. Dan jika singa atau beruang itu melawan hamba, maka hamba pegang lehernya, lalu hamba pukul sampai mati. Hamba telah membunuh singa maupun beruang, dan orang Filistin si kafir itu juga akan sama seperti binatang-binatang itu, karena ia berani menghina tentara dari Allah yang hidup. Wow, David percaya kepada Tuhan. David mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam praktek kehidupan sehari-hari, dia menggembalakan kawanan domba ayahnya dengan setia, dengan jujur, dengan hati yang penuh syukur. Dan dalam penggembalaan itu, David banyak membuat mazmur, banyak menyanyi, banyak bergaul dengan Tuhan. Ada waktu-waktunya menyendiri, hanya dengan kawanan domba. Mungkin hari ini kita sedang menyendiri dengan alat-alat tertentu, bukan dengan manusia. Ada waktunya. Tuhan memang persiapkan kita untuk menyendiri. Tetapi kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Buktinya David menghajar singa dan beruang. David tingginya sekitar 170-an sentimeter. Singa itu badannya lebih besar, apalagi beruang. Kalau saudara nonton di Animal Planet atau di jejaring-jejaring sosial atau tayangan-tayangan dari berbagai media, video-video tentang singa dan beruang, betapa hebatnya mereka. Bahkan singa dibilang si raja hutan. Betul-betul kalau dia mengejar. Bahkan beruang, kalau beruang itu memukul, belum mencakar, itu sangat hebat. Tetapi David bersama dengan Tuhan menghajar singa dan beruang, dan dia bertekad mengalahkan Goliat seperti mengalahkan singa dan beruang. Akhirnya David duet dengan Tuhan dan duel dengan Goliat. Sekali lagi, David duet dengan Tuhan dan duel dengan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 45-47 bahasa Indonesia masa kini. Tetapi Daud menjawab, engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku, engkau akan kukalahkan, dan kepalamu akan kupenggal,
tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah. Dan semua orang di sini akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang atau tombak untuk menyelamatkan umat-Nya. Dialah yang menentukan jalan peperangan ini, dan Dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Setiap hari adalah peperangan rohani. Namun satu hal yang David lakukan, dia andalkan Tuhan. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan senjata-senjata yang lain. Tetapi dengan hikmat Tuhan dia mengambil 5 batu licin dari dasar sungai. Hal yang sangat luar biasa. Kita duet dengan Tuhan mengalahkan musuh kita. Musuh kita bukan manusia, bukan darah dan daging. Musuh kita iblis. Dan saya percaya kalau kita tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka kita bergerak melawan iblis dengan kekuatan Tuhan. Akhir kata, David menjadi pemberani karena urapan Tuhan. David menjadi pemberani karena Tuhan bersama dia. David menjadi pemberani karena ia sudah terlatih. David memiliki bold confidence in God. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa. Bapa, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh keberanian dari Tuhan. Kami mau melangkah dengan hikmat-Mu. Waktu kami menghadapi peperangan rohani, peperangan kami adalah milik-Mu. Kami mau mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Dan kami percaya, kami akan menghadapi musuh kami dan kami menang karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan di dalam kami. Tuhan memampukan kami mengalahkan setiap tantangan kehidupan, masalah kehidupan. Hamba berdoa, hari ini yang sedang menghadapi masalah, tantangan, masalah kehidupan, Tuhan yang beri solusi, Tuhan yang beri jawaban, Tuhan yang memampukan kami semua melewati masalah demi masalah dengan urapan, hikmat, wibawa dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.